Li Jiahao, aku ini apa? Apa aku wanita yang tidak bisa dilihat di terang? Setiap kali aku melihatmu, harus sembunyi-sembunyi. Wan Wan, aku benar-benar tulus padamu. Jangan khawatir, aku akan menikahimu secepat mungkin. Secepatnya, kamu selalu mengatakan itu. Kapan kamu pernah melakukannya? Wan Wan, semua yang kulakukan sekarang adalah untuk kehidupan masa depan kita. Kamu harus mengerti aku. Dalam hidup dan dunia ini, aku hanya mencintaimu. Begitu aku memikirkanmu menjadi tunangan orang lain. Cinta yang sedang kunikmati sekarang, semuanya dari Lin Zhenju. Dicuri. Aku merasa sangat bersalah. Keluarga Linnya berkuasa. Kakekku bersikeras agar aku menikahi gadis itu, Lin Shenzhou, sebelum dia memberiku hak warisan. Tapi jangan khawatir. Setelah Lin Shenzhou dan aku, gadis itu menikah, dan kakakku memberiku hak warisan, maka aku akan menjadi kepala keluarga Li. Aku akan segera bercerai dan menikahimu. Wan Wan, Segera datang. Ini dia. cepat. Aku datang. Jangan buru-buru. Xiao Lingling. Permaisuriku tercinta. Tiga dari mereka. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Hei, berhenti merekam. Apa yang ingin kamu lakukan? Menangkap pezina, tidak bisakah kau tahu? Xiao Qingqing. Apakah wanita itu Lin Shenzhou yang mengirimmu ke sini? Berapa banyak yang dia bayar? Aku akan membayar 2 kali lipat. Untuk menghadapi bajingan sepertimu. Kami bersedia bahkan tanpa Nona Lin membayar. Apa kamu tahu siapa aku? Aku adalah tuan muda keluarga Li. Aku menyarankanmu, sebaiknya kamu menghapus video itu. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Adapun wanita ini, aku hanya berpura-pura dengannya. Hanya untuk bersenang-senang. Bermain-main denganku. Beraninya kamu. Xiao Wanwang, kamu celaka. Kamu benar-benar bersekongkol dengan Jaga bicaramu. kalian para wanita. Tuan Tuali. Dasar binatang. Kakak, Dasar binatang. kakek, aku tidak bersalah. Ini semua karena dua penyihir ini. Mereka bersekongkol untuk menjebakku. Jiahao, apa yang kamu katakan? Kamu yang mengatakannya. Kamu bilang kamu akan menikahi Nona Lin dulu. Mendapatkan hak waris. Lalu bersamaku. Diam, jalan. Lin Shenzhou. Shenzhou, kamu harus percaya padaku. Aku tidak bersalah. Shenzhou, kamu satu-satunya yang kucintai. Mencintaiku. Tertangkap basah masih tidak mau mengaku? Hei, tidak. Bukan begitu. Kami belum tidur. Kami baru saja akan. Cukup. Dasar memalukan. Senju, kamu anak yang baik. Saya hanya mengakui kamu sebagai cucu menantu saya. Jangan khawatir. Masalah ini, saya pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Tuan Besar Li. Saya tidak bisa mentolerirnya. Calon suami saya selingkuh di luar. Ini adalah masalah prinsip. Saya akan memberitahu ayah saya tentang kejadian hari ini. Pernikahan antara keluarga Lin dan Li. Dengan ini dibatalkan. Anakku sayang, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Dia hanya membuat kesalahan kecil. Tolong beri dia kesempatan lagi. Benar-benar tidak tahu malu. Kau menyebut bajingan semacam ini membuat kesalahan kecil. Atau kau mengatakan, para pria dari keluarga Li Mu semua membuat kesalahan semacam ini. Sampah apa ini? Kamu ini apa? Apakah ini tempatmu untuk bicara? Di tangannya. Ada bukti perselingkuhan cucumu. Kau tahu? Kamu. Sensu. Selama kamu menikah, dia pasti akan tenang. Bahkan demi reputasi kedua keluarga kita. Mari kita lupakan saja masalah ini. Jangan berkata apa-apa lagi. Demi persahabatan yang sudah lama terjalin antara kedua keluarga kita. Sebaiknya kalian menjaga diri. Lin Shenzhou, kenapa kamu berpura-pura begitu mulia? Ini semua salahmu,
karena tidak membiarkanku menyentuhmu waktu itu. Itu sebabnya aku pergi keluar dan selingkuh. Seluruh masalah ini sepenuhnya salahmu. Beraninya kamu berbicara kepada nona muda seperti itu. Sensu, tolong maafkan dia. Dia masih anak-anak. Masih anak-anak. Dia sudah dewasa. Dia mungkin idiot kan? Dan sejauh yang ku tahu, idiot ini tidak hanya punya simpanan. Dia juga punya simpanan keempat, kelima, dan keenam. Xiao Wanwan. Aku akan membunuhmu. Hanya orang tidak berguna yang akan memukul wanita. Kakak. Rusak. Beraninya kamu bertindak begitu sembrono tepat di depanku. Jika kau bertindak sembrono, aku tidak keberatan menendang milikmu juga. Kamu, Sungguh kakek yang protektif. Tidakkah menurutmu kamu harus merenung apa yang telah dilakukan cucumu? Saat dia ingin bermain denganku, dia memanggilku Wan-Wan sayang. Sekarang dia memanggilku wanita jalang. Li Jiahao, siapa yang murahan sekarang? Nona Lin, video di sini. Sudah cukup bagi Anda untuk memutuskan pertunangan. The film was translated and narrated by M Media. Sensu. Saya akan meminta Jiahao mengantarmu pulang. Pernikahan ini sudah diputuskan sejak mereka masih muda. Ini menyangkut reputasi kedua keluarga kita. Saya akan secara pribadi mengunjungi dan berbicara dengan kepala keluarga Lim. Apakah Anda mengancam saya? Cucu laki-lakimu lumpuh. Dan reputasi tuan tua juga hancur. Senzu adalah cucu menantu saya. Dan juga nona muda tertua dari keluarga Lin di Jiangcheng. Dia hanya sedikit merajuk. Jika kamu berani menyebarkan berita tentang kejadian hari ini, Jiangcheng tidak akan mentolerirmu. Dan keluarga Li akan semakin tidak mentolerir. Siapa yang tidak akan ditoleransi? Ayah, Kepala keluarga Lim. Kepala keluarga Lim. Kedua anak ini hanya bermain-main. Mengapa itu membuatmu khawatir? Jika aku tidak datang, apakah keluarga Limu berani mengintimidasi keluarga Lin kami? Lihat apa yang kau katakan. ingin tahu berapa banyak uang yang bisa kita dapatkan dengan mengirimkannya ke keluarga Li? Bagaimana jika aku mengunggahnya secara online? Keributan macam apa yang akan ditimbulkannya? Aku akan menghubungi keluarga Li sekarang juga. Agaknya, mereka seharusnya bisa menawarkan harga yang sangat memuaskan kami. Xiao Wanwan, kau wanita berbisa. Bagaimanapun, kita pernah saling mencintai. Maaf. Itu bukan cinta di antara kita. Paling-paling, itu adalah perselingkuhan skandal yang tidak bisa melihat terang hari. Kami hanya mengerjakan tugas Nona Lin. Anda hanyalah target. Jangan terlalu percaya diri. Kami sudah memuaskan hasrat bejatmu. Cepat, ambil uangnya dan inya. Jika tidak, kami akan meminta keluarga Li datang jemput Emo. Saya lupa memberitahu Anda. Saat Anda bersenang-senang tadi malam, kakek Anda hampir meninggal. Kakak. Ya. Saya ingin menyelamatkan kakak saya. Apakah kamu punya cara untuk menyelamatkan kakak saya? Apa kami tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan? Jika kau ingin menyelamatkan kakekmu, harga berapa yang bersedia kau bayar? Selama kamu bisa menyelamatkan kakak saya bersedia. Saya bersedia memberikan kepada kalian masing-masing 3% saham. Apa kami kekurangan uang? Ini adalah apa yang pantas Anda dapatkan semalam. Wanwan, aku mohon. Demi betapa patuhnya saya padamu. Tolong bantu saya. Pria yang sepenuhnya patuh padaku, mengantar dari sini sampai ke Amerika. Apa saya harus membantu mereka semua? Lalu apa yang harus saya lakukan agar kamu mau membantu saya? Kakak, haruskah kita The film mengingatkan was pria bodoh ini translated yang and masih tidak tahu di narrated mana by M kesalahannya? Media. Dengan otak sepertimu. Bahkan jika Tuan Tua Li memberikan grup Li padamu, tidak akan lama sebelum grup Li juga akan bangkrut. Saya tahu. Apakah? Karena tadi malam, saya ingin tidur dengan kalian 3 bersaudara. Apa Anda tidak tahu? Baiklah, sayang kecil.
Lanjutkan. Aku membenci. Ku bilang, baru beberapa hari kita tidak bertemu. Tanpa dukungan kakekmu. Kamu sudah jadi anjing liar. Jia Wanwan. Dendam apa yang kita miliki? The Kamu film ingin was bekerja sama dengan translated wanita Lin and Shenshu itu narrated untuk by menggangguku. Media. Ku bilang, apa kamu tidak mengerti? Aku sudah memberitahumu. Kami menerima uang orang untuk menyelesaikan masalah mereka. Jika kamu adalah klien, aku menyambutmu dengan tangan terbuka. Jika kamu berani membuat masalah untukku, kamu akan mati. Agensi Hasan. Sampah? Kenapa kamu baru datang sekarang? Jadi kamu tahu aku akan datang. Kamu sudah menungguku. Ya, kami kira Anda akan muncul jauh lebih awal. Saya tidak menyangka adik kedua saya masih perlu memprovokasi Anda. Jadi tadi malam, kamu sengaja muncul di hadapanku. Karena kamu sudah di sini. Itu berarti kamu sudah memikirkannya, bicaralah. Keinginan apa yang kamu miliki? Kami bisa membantumu mencapainya. Ada apa-apa? Tentu saja. Kalau begitu aku ingin kalian 3 bersaudara tidur denganku semalam. Aku tidak keberatan. Tidur denganku. Baiklah. Hanya 1 malam kan? Tapi sudahkah kamu memikirkannya? Harga tidur dengan kami. Apa yang harus saya pedulikan? Tuan Mudali. Apakah Anda puas dengan layanan semalam? Ini pemerkosaan. Saya akan mengadu. Saya akan merusak reputasi kalian. Video tadi malam, aku selingkuh. Mereka sering pergi ke Hotel Bintang 5 untuk menyewa kamar. Hotel Bintang 5 yang mana? Itu rahasia lain. Jika saya jati Anda, saya sudah setuju untuk mengendalikan begitu banyak orang sekaligus. Apa penting kakek Anda hidup atau mati? Saya ingin kakek saya hidup. Dia satu-satunya keluarga saya. Masih anak yang berbakti, bukan? Anggap saja kau masih punya sedikit kemanusiaan. Lalu bagaimana kamu menjamin? Setelah transaksi selesai, kamu tidak akan mengancam saya dengan hal-hal lain. Tujuan kami adalah balas dendam. Selama kau tidak berbicara sembarangan nanti, dan membongkar kami 3 bersaudara, kami tentu tidak akan punya waktu luang untuk berurusan denganmu. Baik, saya setuju. Selama kakek saya bisa diselamatkan, saya akan memberitahumu petunjuk dari waktu itu. Baik, kami akan menyelamatkan nyawa kakekmu. Aku tahu seorang dokter dewa yang kembali dari luar negeri. Menghidupkan kembali orang mati The sangat film mudah was baginya. translated and Jika narrated Anda by bertanya padaku, Media. katakan saja langsung bahwa Li Jiahao adalah saksi mata saat itu. Begitu pembunuh bergerak. Bukankah kita akan menemukan pembunuhnya? Kebencian karena membunuh keluarga tidak dapat didamaikan.
Tapi kami juga tidak bisa membunuh orang tak bersalah secara sembarangan. Kakak kedua, kami sudah mendengarnya. Selama kita menyelamatkan orang tua itu, dia akan memberitahu kita semua yang dia lihat saat itu. Bagaimana jika dia berbohong padamu? Tidak mungkin. Kami sekarang memiliki cukup bukti padanya untuk menjatuhkan grupnya. Baiklah. Aku bisa membantumu dengan ini. Kalau begitu, ayo cepat ke tempat keluarga Li. Pak Tua Li sedang sekarat. Baik. Kau duluan. Aku masih perlu sedikit persiapan. Berhenti mengguncang. Tidak peduli seberapa banyak kau mengguncang, kakekmu tidak bisa diselamatkan. Aku bisa. Kenapa kamu lama sekali? Kakek saya sekarat. Kamu harus menyuruh kakeknya untuk terima kenyataan. Kakekmu tidak bisa diselamatkan. Kamu mengutuk kakek. Selama dokter belum keluar, kakek masih punya kesempatan. Maafkan aku. Aku sudah melakukan yang terbaik. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kakekmu sekarang. Aku bisa. Kau gadis kecil. Di mana pasiennya? Di dalam. Mereka bilang kau tabib sakti. Kau adalah tabib sakti. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Jika kau benar-benar ingin menyelamatkan kakekmu, suruh si bodoh ini menjauh dariku. Li Jiahao, Anda hanya punya satu kesempatan. Pastikan Anda merebutnya. Jika ada yang mencoba menghentikan saya hari ini, jika kamu tidak membiarkan dokter ajaib menyelamatkan kakak saya belum selesai dengannya. Jangan sentuh aku, kakakmu sudah tiada. Kau membiarkan orang-orang berantakan ini datang dan mengganggu jenazah kakak. Apa kau pantas baginya? Kakek saya belum meninggal. Jangan kira saya tidak tahu tentang perselingkuhanmu dengan pengasuh itu di hotel. Sepertinya itu benar. Ayo, aku akan membiarkan. Aku akan lihat bagaimana kau menyelamatkannya hari ini. 3 jam kemudian. Sudah 3 jam. Kakek mungkin sudah meninggal. Ulangi itu. Operasinya memang cukup merepotkan. Tapi sangat berhasil. Li Jiahao, ingat perjanjian kita. Aku tidak percaya. Kakak, maaf mengganggumu. Tunggu saja. Kakak. Terlihat cukup mengesankan. Memang, uang dan kekuasaan adalah operasi kosmetik terbaik seorang pria. Ini kompensasi tambahanmu. Kakakmu menandatangani surat wasiat denganmu. Ya, dia tidak hanya menandatanganinya, tetapi dia juga mengalihkan semua saham yang dia miliki kepada saya. Karena kau sudah mendapatkan semua yang kau inginkan, maka urusan kita sebelumnya seharusnya sudah beres, bukan? 10 tahun yang lalu, saya memang melihat pembunuhnya. Siapa dia? Tapi saya tidak melihat wajahnya. Apa? Apa kau mempermainkan kami? Tidak, dia memakai The topan. film was translated and Kau bahkan tidak narrated melihat by dengan M jelas. Media. Lalu apa yang kita bicarakan? Tapi saya tahu, di mana wajahnya bisa terlihat jelas. Di mana? Dropshipping. Kamera pengawas di jalan itu dulu. Semuanya milik perusahaan mereka. Konon katanya, video pengawas mereka bisa disimpan selama 20 tahun. Saya sarankan Anda pergi memeriksa di sana. Pertemuan besok sangat penting. Terutama perjamuan malam ini.
Para tamu di perjamuan. Semuanya adalah tamu yang sangat penting bagiku. Keamanan harus ditangani dengan baik. Baiklah. Baiklah. Tuan. Halo, bos. Lepaskan. Sudah kubilang lepaskan. Bos, santai saja. Tepat sekali. Terima kasih, bos. Apakah itu cukup? Cukup. Apa maksudmu? Bagaimana kalau begini? Semua uang ini untukmu. Bagaimana kalau kau memukulnya? Hei, jangan keterlaluan. Maaf, bos, kami impulsif. Baiklah, bagaimana kalau begini, kita akan panggil 2 gadis lain ke sini. Maaf mengganggumu. Kapan kita akan ke Makau? Masih ke tempat yang sama, seperti terakhir kali kan? Kedengarannya bagus. Halo, bos. Hei, duduk. Kau duduk. Duduk. Jangan membohongiku. Ini masih sama seperti dulu. Aku yang akan membuat rencana pelarian. Jika kau keluar, aku akan membawamu pergi. Jika kau tidak keluar, aku akan masuk dan mencarimu. Anakku yang bodoh. Ini adalah klub pribadi. Biasanya ada lebih sedikit orang, tapi kita tetap harus waspada. Kami hanya tidak tahu bagaimana mengidentifikasi siapa Joker. Kita akan bertindak sesuai situasi. Hen, King. Kebetulan sekali, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu sedang dalam misi misterius lainnya? Atau mencuri perhiasan lagi? Jika kamu butuh bantuanku, katakan saja. Pergi sana. Sangat galak, aku sangat menyukainya. Bos Jing. Kurasa kau dan adikku tidak terlalu cocok satu sama lain. Bagaimana kalau aku memperkenalkanmu pada beberapa gadis yang lebih muda? Aku hanya menyukai adikmu, caranya mengabaikanku. Mesum. Cari umpan. Mari kita lihat apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. The film was translated and narrated by M Media. Itu dia? Tuan Joker. Tuan Joker. Bolehkah aku mendapat kehormatan untuk membelikanmu minuman? Minum bersama wanita cantik yang seksi seperti ini adalah kehormatanku. Tuan Joker. Ini adalah adikku yang baik. Terlalu pendiam. Aku tidak suka. Tuan Joker. Biarkan aku melihat wajahmu. Mereka yang pernah melihat wajahku, semuanya sudah mati.
Jangan terlalu galak. Mari kita minum dan bersantai dulu. Tuan Joker. Hanya seorang Joker, bukan? Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pasti ada sesuatu yang terjadi padanya. King King belum pergi. Hei, aku masih ada yang ingin kukatakan padamu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu, menyingkir. Masih marah. Sombong. Apa kau percaya aku akan memukulmu lagi? Itu di klub. Kalian menemukan pelakunya juga ada di sana. Ya. Kalian adalah anak-anak keluarga Xiao. Kalian seharusnya tahu lebih banyak daripada aku. Apakah orang tua kalian saat itu tidak pernah memberitahu kalian apapun, tentang apapun, terkait dengan kehancuran keluarga? Mengenai balas dendam Xiaofu. Kami bertiga bersaudari tentu tahu apa yang kami lakukan. Demi keselamatanmu. Setelah makan ini, kau harus segera pergi. Aku akhirnya menemukanmu. Bagaimana aku bisa pergi pada saat seperti ini? Karena Xiaofu ingin tinggal. Biarkan dia tinggal. Itu berarti kita punya anggota keluarga tambahan. Ayo, bersulang. Ayolah. Kamu keluar mereka tidak mencurigaimu. Mungkin tidak. Aku memberitahu mereka. Aku keluar untuk membeli beberapa barang. Bagaimana pencarian barangnya? Aku sedikit menyelidiki. Mereka semua bilang tidak tahu. Baik saja, apa yang terjadi? Ada apa ini? Bajingan ini membius minumanku. King Kim. Benar-benar kau. Kau. Bagaimana kau bisa di sini? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Mereka sudah menemukanmu. Cepat, ikut aku. Xiaofu. Kami semua mengira kau sudah mati. Aku akan menjelaskan semuanya setelah kita keluar. Apakah aku akan menyakitimu? Cepat, ikut The aku. film was translated and narrated by M Media. Bawa dia, ayo cepat pergi. Tidak perlu membawanya, dia palsu. Pernahkah kau melihat Joker yang asli? Banyak Joker di sini yang palsu. Waktu hampir habis. Cepat, ikut aku. Ikutlah denganku. Siapa dia? Apakah tidak apa-apa meninggalkan Wan-Wan bersamanya? Dia adalah seseorang yang bisa kita percaya. Semua orang lelah hari ini. Mari kita bicara besok. Melihat kalian tiga saudari masih hidup, aku lega. Xiaofu, kau masuk dan istirahat dulu. Kami akan menunggu di sini saja. Tidak mudah menemukan kalian semua. Aku ingin lebih sering bertemu denganmu. Kalian tidak perlu memikirkanku. Aku hanya akan duduk di sini tanpa berbicara. Menemanimu. Dokter Zhang. Bagaimana keadaan kakak keduaku? Dia baik-baik saja sekarang.
Kau bisa masuk dan menemaninya. Sekarang. Kakak perempuan, kali ini kita salah langkah. Kita kalah. Itu saja, bukan masalah besar. Lihat seperti yang diharapkan dari ketiga saudari itu, yang paling tenang. Kau menyelidiki kami. Tentu saja. Tapi aku tidak menemukan sesuatu yang signifikan. Itu benar. Apakah kau punya informasi dan foto orang yang ditargetkan? Ya. Itu dia. Baiklah, kami akan mengambil misi ini. Hei, bukankah dari kamu sangat menolak? Hei, kamu menerimanya setelah melihat fotonya. Bisakah kamu memberitahuku mengapa? Langsung ke intinya. Siapa dia? Orang ini dipanggil botak tua. Untuk mendapatkan kembali milikku. Mengancamku. Bos Jiang Punan telah menemukan seseorang untuk berurusan denganmu lagi. Bos, bagaimana kalau kita tangkap saja Jiang Punan dan memberinya pelajaran? Lagi pula, kita sering melakukan ini. Tidak, kita belum mengetahui latar belakangnya. Latar belakang macam apa yang bisa dimiliki orang asing? Buff, kau terlalu berhati-hati. Kau memberitahuku bagaimana melakukan pekerjaanku. Siapa kali ini? 3 wanita. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan ketiga wanita ini. Anggap saja misi ini selesai secara gratis. Kami juga tidak butuh komisinya. Tapi setelah masalah ini, masalah burung cendrawasih akan sepenuhnya dihapuskan. Dihitung seperti ini, sepertinya aku rugi. Tapi tidak apa-apa. King berjanji akan berkencan denganku setelah 3 bulan. Kalau begitu, milikmu akan jadi milikku kan? Jangan berpikir bahwa dengan mengungkit masalah burung cendrawasih pada kami, kau bisa mengancam kami seumur hidup. Kami 3 bersaudara sudah sampai sejauh ini. Dan kami tidak bisa dipermainkan. Jika kau mendorong kami terlalu jauh, kami akan jatuh bersama. Sangat galak, aku suka. Maksudku, kepribadianmu galak. Pergi sana. Kakak perempuan, tenanglah. Tidak sepadan untuk bajingan seperti itu. Lagi pula, apakah yang dikatakan Jeng Punan tadi benar? Banyak orang mengejar kakak sulung. Bagaimana mungkin dia menyukai orang ini? Omong kosong apa ini? Bagaimana mungkin aku menyukai pria seperti itu? Jangan sebut dia. Mari kita bahas masalah si botak tua. Sekarang kita The punya film was foto dan nama translated jelasnya. and Kita hanya perlu narrated by mengumpulkan M sedikit Media. informasi lagi. Kalian semua tunggu sebentar. Kami menemukan kekuatan tempurnya sangat tinggi. Dia tidak menyukai wanita. Dia suka kekerasan. Dia biasanya dikelilingi banyak orang. Dia tidak memiliki kelemahan yang jelas. Kalau begitu akan cukup sulit untuk mendekatinya. Aku percaya setiap orang punya kelemahan. Dia ada di klub pribadi. Dia pergi ke sana 1 atau 2 hari secara tidak teratur setiap bulan. Hanya saat itu dia akan sendirian. Kalau begitu kita akan pergi ke klub dan menemuinya. Mesum. Cari umpan. Mari kita lihat apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. The film was translated and narrated by M Media. Itu dia. Tuan Joker. Tuan Joker. Bolehkah aku mendapat kehormatan untuk membelikanmu minuman? Minum bersama wanita cantik yang seksi seperti ini adalah kehormatanku. Tuan Joker. Ini adalah adikku yang baik. Terlalu pendiam. Aku tidak suka.
Tuan Joker. Biarkan aku melihat wajahmu. Mereka yang pernah melihat wajahku, semuanya sudah mati. Jangan terlalu galak. Kau masuk dan istirahat dulu. Kami akan menunggu di sini saja. Tidak mudah menemukan kalian semua. Aku ingin lebih sering bertemu denganmu. Kalian tidak perlu memikirkanku. Aku hanya akan duduk di sini tanpa berbicara. Menemanimu. Dokter Zhang. Bagaimana keadaan kakak keduaku? Dia baik-baik saja sekarang. Kau bisa masuk dan menemaninya. Aku pergi sekarang. Mereka pasti bertengkar. Xiaofu, kau harus istirahat dulu. Kakak keduaku sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Jadi aku tidak bisa menyusulmu sekarang. Baiklah, kalau begitu telepon aku jika kalian butuh sesuatu. Baiklah. Ayo kita periksa dia. Jika kau benar-benar tidak tega meninggalkannya, maka pergilah bersamanya. Kau bisa menyerahkan balas dendam padaku dan adik kecil. Benar, kakak kedua. Paling buruk, kakak sulung dan aku hanya akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk itu. Aku tidak seegois itu. Rumah adalah dimanapun kami bertiga bersama. Mari kita langsung ke intinya. Hari ini, saat kau pergi ke klub, apakah ada hal yang mencurigakan? Ada 2 poin yang mencurigakan. Salah satunya adalah kemunculan Xiaofu. Mengapa dia tiba-tiba muncul di klub? Setelah menghilang selama 10 tahun. Yang kedua adalah Jiang Punan. Si botak tua berkata, tempat itu penuh dengan bisnis ilegal. Dia orang terkaya ketiga di Forbes. Jadi, mengapa dia ada di sana? Aku juga merasa mereka berdua aneh. Adapun Xiaofu, aku tidak terlalu punya kesan tentang dia. Apa kau yakin bahwa Xiaofu adalah Xiaofu yang sama dari 10 tahun lalu? Yang dari keluarga kita, tidak ada kesalahan tentang itu. Setelah malam ini lang di baliknya. Kurasa dengan kekuatan finansialnya. Jika dia tahu itu kau, menurutmu berapa lama grupmu akan bertahan? Bos Chen, bawakan kami barang yang kami inginkan. Bawakan kemari. Kedua belah pihak memeriksa barang di tempat. Bukankah lebih baik adil dan jujur? Ini yang Anda inginkan. Terekam kamera. Jade, kau bagian dari keluarga Xiao saat itu. Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kau tanyakan. Ini barangmu, sekarang keluar. Mungkinkah pria ini pembunuhnya? Sangat mungkin, tapi rekamannya terlalu buram. Tidak mungkin melihat penampilannya dengan jelas. Lihat lehernya. Ada pola. Terlihat seperti bola api. Selama dia sudah difoto atau melakukan kejahatan, pasti akan ada jejaknya di internet. Orang ini memiliki kesadaran anti pengawasan yang sangat kuat. Jika dia hanya orang biasa, dia pasti tidak akan memiliki kesadaran seperti ini. Jadi dia 100% terhubung dengan peristiwa tahun itu. Tapi sekarang setelah kami menemukan informasinya, apa yang harus kita lakukan? Beri aku sedikit waktu lagi. Aku akan memeriksa sistem polisi. Kalian semua di sini. Aku punya proyek untuk kalian. Kami tidak melayani urusanmu. Baiklah, jika kamu tidak melakukannya, maka aku tidak punya pilihan selain
The Melaporkan film was pencurian burung translated cendrawasih milikku and ke polisi. narrated by M Media. Bicara. Urusan apa yang ingin kau diskusikan dengan kami? Tentang burung cendrawasih, aku kehilangan sejumlah besar uang. Jika ini tentang masalah ini, diam. Burung cendrawasih hilang, ya hilang. Itu tidak penting, tapi sebagai seorang pebisnis, aku mengalami kerugian. Jadi aku perlu mendapatkannya kembali dari sumber lain. Kami bertiga sangat sibuk. Langsung saja ke intinya. Aku punya hutang yang belum terbayar, senilai ratusan juta. Kamu bantu aku mendapatkannya kembali. Aku akan memberimu 10%. Tuan Jing berada di peringkat ketiga Forbes. Kekayaannya sangat besar. Baru saja di luar. Kedua pengawal itu cukup terampil. Utang macam apa yang tidak bisa kau tagih sendiri? Dan kau butuh kami 3 saudari untuk bertindak. Aku seorang pengusaha wanita yang sah. Aku tidak terlibat dalam masalah seperti itu. Spesialis menangani tugas khusus kan? Sepertinya pihak lain tidak sederhana. Ya, dia adalah bos geng terbesar di Jiangcheng. Bos geng dan kami adalah 3 wanita lemah. Kau harus mencari orang lain. Tidak ada yang lebih cocok daripada kalian bertiga di sini. Kenapa? Karena aku punya di tanganku, hanya pengaruh atas kalian bertiga. Apa kau mempermainkanku? Tidak, kesukaanku padamu itu nyata. Tapi mengundangmu untuk melakukan tugas ini juga nyata. Aku menyukaimu. Itu tidak bertentangan dengan permintaanku padamu kan? Seharusnya aku membunuhmu hari itu. Tenang, tenang. Jangan biarkan amarah mengaburkan penilaianmu. Aku sangat jernih, terlalu yakin. Tenanglah, tenanglah, Xiao Lingling. Kakak dan kakak kedua masih menungguku untuk menyelamatkan mereka. Aku memasang pelacak padanya. Jika kita menemukan pelacaknya, kita bisa menemukannya. Kakak kedua, aku datang untuk menyelamatkan kalian. Adik perempuan, orang-orang mereka ada di mana-mana di sini. Seharusnya kau tidak datang. Aku tidak bisa terlalu memikirkan itu lagi. Meskipun itu gunung pisau dan lautan api, aku harus datang. Di mana Xiaofu? Aku sudah memastikan dia pengkhianat. Apakah kita perlu menyelamatkannya? Karena dia masih berpura-pura dengan kita. Itu berarti, kita masih punya sesuatu yang dia butuhkan. Untuk diketahui. Kalau begitu, kenapa kita tidak memanfaatkannya saja? Untuk melihat apa yang sebenarnya dia inginkan. Kalau begitu, ini mungkin kunci untuk memecahkan misteri keluarga Xiao. Petunjuk penting. Baiklah, aku akan melepaskan ikatanmu dulu. Xiaofu, Saya terluka. Berjalan bersamamu hanya akan menghambatmu. Xiaofu, aku salah paham padamu, maafkan aku. Ini salah saya, karena tidak melakukannya dengan baik, yang membuatmu mencurigaiku. Kalian cepat pergi. Xiaofu, apa kau benar-benar tidak ikut dengan kami? Saya tidak ingin menghambatmu lagi. Xiaofu, aku masih muda ketika insiden itu terjadi dulu. Aku tidak tahu apa yang orang tua kita tinggalkan untuk kita. Kakak-kakakku juga tidak mau memberitahuku. Bisakah kamu The film memberitahuku? was translated and narrated by M Media. Itu kartu hitam. Itu berisi semua aset keluarga Xiao Anda. Jumlahnya adalah 500 miliar. Jadi, apakah ini sebabnya kau mengkhianati kami? King Kim. Apakah kamu masih salah paham padaku? Bagaimana mungkin saya mengkhianatimu? Cukup, berhenti berpura-pura. Ketika adikku diculik, kamu mencoba menipu kami dan mendapatkan kepercayaan kami. Aku hampir termakan tipuanmu. Jadi tujuanmu mendekati kami. Hanya untuk 500 miliar. Kamu akan kecewa. Kartu hitam ini tidak ada. Tidak mungkin. Dulu, mereka mencari di mana-mana. Seluruh keluarga Xiao tetapi tidak dapat menemukannya. Kamu tidak tahu tentang kartu hitam itu. Siapa lagi yang bisa tahu keberadaannya? Mereka yang mengkhianati keluarga Xiao,
Aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Itu benar. Tidak ada satupun pengkhianat yang bisa dimaafkan. Aku benar-benar minta maaf. Bagaimana kalau kita bicara? Bicara saja tidak cukup, kau harus menunjukkan ketulusan. Misalnya, Pertama, lepaskan topengmu. ini. Sekarang bukan waktu bagi kita untuk bertemu. Tidak ada yang bisa kulakukan. Bicara. Ada apa? Takut setengah mati. Menurutku, inisiatif dalam negosiasi ini seharusnya ada di tanganku kan. Ikat mereka semua. Kakak. Adik perempuan. Kenapa gelap sekali, nyalakan lampunya? Kamu sudah bangun. Di mana saudara-saudaraku? Adapun saudari-saudarimu, aku punya banyak cara. Kau berusaha keras. Hanya untuk mendapatkan itu, kartu hitam yang tidak ada. Bahkan jika itu ada, aku tidak akan memberitahu. Pembunuh sepertimu, lupakan saja ide itu. Jika kamu tidak patuh, maka aku tidak punya pilihan lain. Dasar gila. Aku akan membunuhmu. Aku akan mengurus saudari-saudarimu yang lain sekarang. Cukup. Apa yang akan kau lakukan pada mereka? Jangan khawatir. Perlakuan mereka pasti akan lebih baik darimu. Jika kau berani menyakiti mereka, aku tidak akan melepaskanmu. Bos, ada apa denganmu? Bos sedang jatuh cinta. Tidak bisakah kamu tahu? Apa kamu tidak punya akal pergi sana? Ya, Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? The Untuk film was berkencan. translated Jadilah and pacarku. narrated by M Media. Lalu, jika masalah burung cendrawasih tersebar, dan aku mengejarnya, saudara-saudaramu, Apakah itu berarti, selama aku setuju padamu, masalah ini akan dihapuskan? baiklah. Baiklah, aku setuju. Tapi aku punya satu syarat. King. Jangan lupakan apa yang kamu janjikan padaku. Kakak sulung, ada apa? Dia ingin aku menjadi pacarnya. Dan masalah burung cendrawasih akan dihapuskan. Benar, apakah kau setuju? Ya, aku melakukannya. Namun, aku mengajukan sebuah syarat. Kondisi apa? Hubungan kita hanya akan berlaku setelah 3 bulan. Jadi, sebenarnya apa yang diinginkan pria ini? Dan aku tidak mengerti masalah hati. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Dia benar-benar terlalu aneh. Ling, apa kau sudah memeriksa informasi latar belakangnya? Dan informasi identitasnya sudah diperiksa cukup normal. Lupakan saja, jangan dipikirkan lagi. Mungkin pria itu hanya suka disiksa oleh kakak sulung. Prioritas utama adalah mendapatkan Bird of Paradise. Kita harus bergegas dan menyelesaikan transaksi. Apa kau menghubungi Shen Ximing? Aku sudah. Besok malam. barangnya.
Pertama, keluarkan barang yang kita inginkan. Saya perlu memastikan Bird of Paradise itu asli terlebih dahulu. Baru setelah itu saya akan menyerahkan barang Anda kepada Anda. Kau tidak percaya pada kami. Ini bukan masalah kepercayaan. Ini karena saya sudah memperhatikan informasi mengenai ini. Jadi kau pikir, kami akan menipumu dengan perhiasan palsu? Belumkah kau dengar bahwa Bird of Paradise dicuri? Itu yang normal. Jika burung cendrawasih dicuri, dan berita itu benar-benar tersebar, itu berarti misi kita gagal. Kakak sulung, adik perempuan. Kami tidak akan menerima kesepakatan ini. Karena CEO Ojan tidak percaya pada kami. Kami tidak bisa menjamin bahwa Jin Punan tidak akan tahu bahwa kau adalah Mereka mati, semuanya mati. bajingan kamu. Minggir. Kalian semua sangat bungkam. Mari kita lihat seberapa tangguh kamu sebenarnya. Bos Yao, King ada sesuatu yang ingin diberitahukan padamu. Wanita ini adalah hadiahmu. Jangan mendekat. Jangan bergerak. Jangan mendekat. Apa yang kau lakukan pada Wan? Kedap suaranya sangat buruk. Aku bertanya padamu, apa yang kau lakukan padanya? Bukankah dia suka menggoda pria? Aku menemukan banyak pria untuk menemaninya. Bagaimana, cukup bagus kan? Dasar binatang. Beraninya kau memperlakukannya seperti itu. Beritahu aku keberadaan kartu hitam itu sekarang. Masih ada waktu untuk menyelamatkannya. Baiklah. Kemari. Kalau begitu aku akan memberitahumu. The film was Apakah ini cukup translated dekat? and Jika tidak narrated cukup by dekat, M-Media. aku bisa memelukmu. Dan memberitahumu perlahan. Jangan bergerak jika kau tidak ingin mati. Bahkan jika kamu mencekikku, kamu tetap tidak akan lolos. Bagaimana kau akan tahu jika kau tidak mencoba? Cepat lepaskan adikku. Seseorang. Bos, bagaimana kabarmu? Lepaskan adikku. Kalau tidak, kami akan mencekiknya. Lepaskan mereka. Lepaskan mereka. Kalian berdua cepat pergi. Lepaskan, lepaskan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bos, apakah kita masih harus mengejar? Lupakan saja. Jangan dikejar. Xiao Qingqing, kita akan segera bertemu lagi. Aku tahu siapa Joker sekarang. Siapa Joker? Apa kalian saling kenal? Kita bicarakan ini nanti. Dr. Shang, apakah ayahmu pernah menyebutkan padamu bahwa keluarga kita punya kartu hitam? Dia tidak menyebutkannya. Tapi dia memang menginstruksikanku satu hal. Dia menyuruhku untuk memberikan ini padamu. Gambar ini seharusnya sama dengan yang ada di kartu hitam. Kalau begitu aku pergi dulu, kalian lanjutkan saja. Jika ada yang kalian butuhkan bantuannya, telepon saja aku kapan saja. Kartu hitam? Di mana aku bisa menemukan kartu hitam itu? Gambar ini salah. Ada pesan tersembunyi di dalamnya. Itu adalah informasi tentang kartu hitam. Aku sudah mencoba menipu Joker agar mengungkapkan informasi. Pembunuhnya seharusnya pernah menjadi rekan bisnis keluarga Xiao kita, atau pesaing. Selama kita mendapatkan daftar dari waktu itu, tidak perlu.
Aku tahu siapa Joker. Siapa? Jiang Punan. Pantas saja dia terlihat begitu akrab. Aku harus membunuhnya. Mari kita cari cara untuk memancingnya ke sini. Kalau begitu aku akan meneleponnya sekarang. Dia orang yang sangat sombong. Dia pasti belum tahu bahwa kita sudah tahu identitasnya. Selama kita memberitahunya bahwa kita tahu informasi tentang kartu hitam itu, dia pasti akan termakan umpan. King, sayangku. Bagaimana kamu tega memanggilku? Di mana kau? Aku ingin bertemu denganmu sekarang. Bagaimana kalau kamu datang ke tempatku, sayang? Datanglah ke kantor. Aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan padamu. Ini bukan pengakuan padaku. Aku tidak akan pergi. Kalau begitu anggap saja ini pengakuan. Kalau begitu tunggu saja. Aku akan datang sekarang. Apakah dia curiga? Jika dia tidak curiga, dia bukan Jiang Punan. Tapi itu tidak terlalu penting. Selama dia datang. King, sayang. Aku sangat merindukanmu. Berhenti berpura-pura. Bukankah kita baru saja bertemu? Kapan? Di mana? Bukan dalam mimpimu kan? The film was Bukankah kau translated selalu ingin and tahu tentang narrated kartu by hitam M. keluarga Media. Xiao kita? Kartu hitam apa? Kenapa aku tidak tahu? Keluarga Xiaomu juga punya kartu hitam. Apakah kamu masih berpura-pura bodoh dengan kami? Apa gunanya? Mungkinkah kamu benar-benar bukan? Ada apa dengan kalian tiga bersaudara? Kalian bertingkah paranoid. Ada juga baudara di ruangan ini. Siapa yang membulimu? Aku akan membelamu. Itu Joker. Kalau begitu bunuh dirimu sekarang. Kamu curiga aku Joker kan? Bagaimana mungkin aku Joker? Benar. Tawa itu. Orang gila itu tertawa persis seperti itu. Leher Joker. Aku melukainya dengan tali rami. Jika kamu tidak memilikinya, maka itu mengonfirmasi bahwa kamu bukan. Kejutan. Benar, kamu menemukanku. Aku adalah Joker. Xiao King. Aku senang kamu mengenaliku. Kita saling mengenal. Ya, aku tunanganmu. Tunanganmu yang sudah meninggal. Tidak mungkin, dia sudah mati. Dan dia tidak mirip denganmu. Dan dia jelas bukan orang gila sepertimu. Ya, dia memang meninggal. Tapi aku hidup kembali. Kakak, ada apa ini? 10 tahun yang lalu, aku mengalami kecelakaan mobil. Seorang pria menyelamatkanku. Kami jatuh cinta. Tapi tidak lama setelah itu, dia menghilang. Aku pikir dia sudah mati. Jika kamu adalah dia, mengapa kamu tidak datang mencariku lagi nanti? Setelah kecelakaan mobil tahun itu, dia meninggal, dan aku menderita penyakit jantung. Dokter mengatakan organ kami cocok. Jadi, Hatimu adalah miliknya. ya. Jadi aku menjadi pengganti. Orang tuanya, untuk sepenuhnya memilikiku. Bahkan membunuh orang tua kandungku. Membuatku makan apa yang dia suka makan. Mengenakan pakaian yang dia suka. Mempelajari perilakunya. Bahkan gadis yang dia suka. Aku sengaja pergi untuk membencinya. Hati ini miliknya. Otakku menyuruhku untuk tidak berpikir seperti itu. Untuk tidak berpikir. Tapi aku masih tidak bisa mengendalikan diri. Jadi aku diam-diam pergi menemuimu. Bahkan orang mati pun dirindukan oleh seseorang. Mengapa aku harus menjadi pengganti? Apa yang kamu dapatkan, harus kamu bayar. Karena kamu menerima takdirnya. Kamu harus menanggung segalanya.
Juga, dendam apa yang dimiliki keluarga Xiao padamu? Sampai kamu ingin membalas dendam pada kami. Yang benar-benar membalas dendam pada keluarga Xiao bukanlah aku. Itu adalah perjuangan sang ayat di dalam hati ini. Lagi pula, alasan kalian bertiga bisa selamat. Masih karena aku menyelamatkanmu. Tidak mungkin. Dulu, setelah aku mengetahui rencana Xiaofu dan ayah Jian, aku diam-diam menyewa sekelompok pembunuh dan mengirim mereka kembali ke negara itu. Mereka menyelamatkanmu. Kalau tidak salah ingat. Kamu kabur lewat jendela kan? Kamu harus pergi. Kita akhirnya bebas.